Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Olivia Fiskilia dengan NIM 2303 11 14 79. Sini saya akan mempresentasikan pemodelan dalam sistem pengambil keputusan. Materi yang pertama yaitu pengertian model. Sebelum kita lebih lanjut lagi memahami pemodelan dalam sistem pengambil keputusan, kita harus tahu dulu apa itu model. Model yang saya pahami ada dua, yaitu model adalah abstraksi dari fenomena, objek, ataupun aktivitas. Dengan kata lain, model adalah representatif dari sebuah kenyataan yang kompleks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Yang kedua, model itu adalah sebagai alat bantu atau pemecah masalah ataupun prediksi. Ini merupakan alat bantu yang sering digunakan oleh bisnis-bisnis besar untuk melakukan pengambilan keputusan. Kita menggunakan model karena kenyataan di lapangan sering sekali lebih rumit dibandingkan dengan kenyataan yang kita buat dalam model, juga berbiaya mahal, atau bahkan resiko jika diuji langsung lebih tinggi. Misalnya, ada sebuah bangunan gedung yang bertingkat. Arsitektur biasanya akan membuat maket terlebih dahulu sebelum membangun gedung ini. Maket ini adalah representatif fisik dari gedung yang sesungguhnya. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dari gedung nyata yang akan dibuat, namun dari maket ini kita dapat melihat gambaran keseluruhan desain, tata letak hingga tampilan arsitektur sebelum pembangunan nyata dilakukan. Kemudian, ada jenis-jenis model. Jenis-jenis model ada 4. Yang pertama itu ada model fisik. Model fisik adalah penggambaran dalam suatu bentuk tiga dimensi. Biasanya ukuran akan lebih relatif kecil dibandingkan dengan gambar aslinya. Contoh, maket gedung atau miniatur pesawat. Lalu ada model naratif. Model naratif menjelaskan suatu entiti dengan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Ini lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya laporan, instruksi kerja, ataupun komunikasi verbal. Selanjutnya ada model grafis. Model ini menggunakan simbol garis ataupun gambar untuk mempresentasikan fenomena. Misalnya, flowchart yang paling sering digunakan. Kemudian ada model matematis. Model matematis ini berupa persamaan ataupun rumus. Misalnya rumus keuangan, ROI, ataupun linear programming. Kemudian ada tujuan pemodelan. Tujuan pemodelan ada dua. Yang pertama itu untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu masalah. Misalnya peta dibuat lebih kecil daripada wilayah aslinya, tetapi tetap memberikan informasi yang penting di dalamnya. Kemudian yang kedua ada untuk meramal atau memprediksi sesuatu. Inilah yang paling banyak digunakan di dalam dunia bisnis, karena manajer perlu mempertimbangkan dampak potensial dari setiap pengambilan keputusan. Kemudian ada keuntungan dari pemodelan. Keuntungan dari pemodelan yang saya pahami ada 8. Yang pertama itu, biaya analisis lebih murah daripada percobaan langsung. Yang kedua, yaitu waktu lebih singkat karena operasi bertahun-tahun bisa disimulasikan dalam hitungan menit di dalam komputer saja. Yang kemudian ada lebih fleksibel karena variabel dapat diubah menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang keempat itu tidak mengganggu operasi nyata organisasi. Lalu yang kelima, resiko kesalahan lebih kecil dibanding trial and error pada sistem nyata. Kemudian, membantu perhitungan resiko di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis. Selanjutnya, dapat menganalisis banyak alternatif solusi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pembelajaran dan pelatihan dalam organisasi. Di balik ada keuntungan, pemodelan juga memberikan dampak kerugian. Yang pertama itu, kerugiannya adalah model tidak selalu bisa menggambarkan semua pengaruh nyata. Yang kedua, kadang keputusan penting hanya bisa diambil dengan estimasi, sehingga ada risiko tidak tepat. Dan yang terakhir, dibutuhkannya keterampilan matematis yang tinggi, baik untuk menggambarkan maupun menafsir output model. Selanjutnya, ada fase dari siklus model. Fase dari siklus model yang saya pahami ada 3. Yang pertama adalah fase penentuan masalah. Fase ini mengidentifikasi permasalahan inti. Yang kedua yaitu fase pengembangan model. Ini membangun model yang menjadi relevan. Lalu yang terakhir adalah fase pengambilan keputusan. Ini menerapkan hasil model untuk menentukan solusi terbaik. Selanjutnya ada pemodelan dalam sistem pengambil keputusan.
yaitu untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Yang kedua, memperjelas hubungan yang signifikan. Dan yang ketiga, membantu perumusan hipotesis. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam pengelolaan pengambilan keputusan. Sebuah sistem terdiri dari output, input, proses. Selain itu, ada elemen lain yaitu feedback sebagai umpan balik, improvement atau lingkungan yang mempengaruhi sistem, dan boundary sebagai batasan sistem dengan lingkungan. Selanjutnya ada variabel di dalam model. Ada 3 variabel di dalam model. Variabel yang pertama adalah variabel keputusan, yaitu dalam control manager, misalnya anggaran dan jumlah produk. Kemudian ada variabel di luar kontrol. Ini tidak bisa dikendalikan, misalnya inflasi ataupun strategi pesaing bisnis lain. Dan yang terakhir variabel hasil. Ini output dari model seperti keuntungan, ROI ataupun kapasitas produksinya. Kemudian ada tujuan kategori model SPK menurut Turban 2005. Menurut Turban, ada 7 kategori model dalam SPK. Yang pertama, model optimasi untuk alternatif kecil, yaitu mencari solusi terbaik dari jumlah alternatif terbatas. Yang kedua, model optimasi dengan algoritma, yaitu menggunakan metode bertahap seperti linear programming. Selanjutnya ada model optimasi dengan formula analitik, yaitu solusi dicari dengan satu rumus, contohnya masalah inventory. Dan yang selanjutnya ada model simulasi, yaitu menguji beberapa alternatif melalui simulasi. Lanjut, ada model heuristik. Ini menggunakan aturan tertentu, sering dipakai dalam sistem pakar. Selanjutnya ada model prediktif, ini digunakan untuk meramalkan masa depan, seperti forecasting. Selanjutnya ada model lain seperti what if, analisis, dan keuangan atau sistem antrian. Kemudian ada juga permasalahan dalam model. Yang pertama, itu identifikasi masalah dan analisis lingkungan, yaitu mengawasi, melacak, ataupun menafsirkan informasi yang ada, termasuk budaya, organisasi, serta dinamika lingkungan. Kemudian ada identifikasi variabel, itu menentukan variabel keputusan, variabel tak terkontrol, dan variabel hasil, biasanya digambarkan dengan influence diagram. Kemudian ada peramalan atau forecasting. Ini penting karena keputusan SPK berdampak kepada masa depan. Selanjutnya ada penggunaan beberapa model. SPK sering terdiri dari lebih satu model, masing-masing untuk bagian masalah tertentu. Selanjutnya ada seleksi model yang sesuai, yaitu memilih apakah model statis atau kondisi tetap atau dinamis, itu time dependent. Kemudian ada manajemen model, yaitu menggunakan model based management system atau MBMS agar model tetap konsisten dan fleksibel. Dan yang terakhir, itu pemodelan berbasis pengetahuan, yaitu menggunakan aturan atau sistem pakar untuk menyelesaikan masalah kuantitatif. Kemudian kesimpulan dari presentasi saya, yaitu pemodelan adalah cara untuk menyederhanakan masalah agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diprediksi. Sistem pendukung keputusan model membantu memahami hubungan antar variabel, merumuskan hipotesis, serta memilih alternatif terbaik meskipun tidak selalu benar dan nyata. Pemodelan bermanfaat untuk menghemat biaya, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas keputusan jika dikelola dengan tepat. Sekian dari presentasi saya. Apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Baik, Rosi dipersilahkan. dari yang oleh presentasikan, di sini kan dalam SPK itu ada banyak kategori model, seperti ada optimasi, simulasi, hingga heuristik. Nah, jika Anda diminta untuk memilih model yang paling sesuai untuk sebuah perusahaan yang menghadapi ketidakpastian pasar, menurut Anda model apa sih yang sebaiknya dipilih dan apa alasannya model itu dipilih gitu? Terima kasih. Terima kasih Rosi atas pertanyaannya. Eh, Selain Rosi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Izin Fitris, bertanya, dipersilakan.
Baik, di sini saya ingin menanyakan tentang model prediktif. Model prediktif ini kan disebut dapat membantu meramalkan kondisi di masa depan. Namun prediksi kan pasti memiliki keterbatasan dan juga ketidakpastian kan. Bisakah Anda jelaskan bagaimana perusahaan ini bisa menggunakan model prediktifnya secara bijak agar tetap bermanfaat meskipun hasil ramalannya tidak selalu akurat? Baik, Terima terima kasih. kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Eh, Dipersilakan, Celia. dalam presentasi tadi kan dijelaskan bahwa salah satu kelemahan model adalah tidak selalu bisa menggambarkan kondisi nyata sepenuhnya. Menurut penyaji, bagaimana cara seorang manajer memastikan bahwa model yang digunakan tetap relevan dan mendekati kenyataan sehingga keputusan yang diambil ini tidak salah arah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan saya waktu untuk menjawabnya. Baik, pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Rosi, akan saya jawab. Soalnya dalam SPK ada banyak kategori model, seperti optimasi, simulasi, hingga heuristik. Jika diminta memilih model yang paling sesuai untuk sebuah perusahaan yang menghadapi ketidakpastian pasar, menurut saya apakah model yang sebaiknya dipilih dan alasan dibalik pilihan tersebut? Menurut saya, model yang paling sesuai adalah model simulasi. Alasan utamanya karena simulasi memungkinkan perusahaan untuk menguji berbagai alternatif keputusan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ketika pasar penuh dan ketidakpastian, simulasi bisa membantu manajer melihat dampak dari setiap skenario sebelum keputusan nyata diambil. Selain itu, simulasi juga lebih fleksibel karena bisa menggabungkan unsur prediktif, heuristik, bahkan optimasi. Dengan demikian, perusahaan akan memilih strategi yang paling aman dan efektif berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan. Kepada Rosi, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, Olive, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Fitri, yaitu model prediktif disebut dapat membantu meramalkan kondisi di masa depan. Apakah benar? Nah, benar, hasil dari model prediktif tidak bisa 100% akurat karena masa depan penuh dengan ketidakpastian. Namun, perusahaan bisa tetap menggunakannya dengan menggunakannya dan memanfaatkan dengan cara menjadikan hasil prediksi sebagai panduan, bukan keputusan mutlak. Perusahaan sebaiknya menyiapkan beberapa skenario alternatif berdasarkan hasil prediksi, misalnya skenario optimasi, moderat, dan pesimis. Dengan begitu, ketika kondisi nyata terjadi, perusahaan sudah punya strategi cadangan. Jadi meskipun prediksi tidak selalu atau tidak sepenuhnya akurat, perusahaan tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Bagaimana jawabannya, Fitri? Terima kasih, jawabannya bisa saya terima. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Celia. Eh, Jawabannya betul sekali. Model memang tidak selalu bisa menggambarkan kenyataan secara penuh. Untuk mengatasi hal itu, seorang manajer harus melakukan validasi dan verifikasi terhadap model yang digunakan. Artinya, model harus diuji dengan data histori atau simulasi nyata untuk melihat apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, model juga harus dipengaruhi secara berkala, perbarui secara berkala, mengikuti perubahan atau tren lingkungan bisnis. Dengan begitu, meskipun keputusan dia ambil tetap mendekati kenyataan dan relevan dan situasi saat ini. Apakah jawabannya bisa diterima, Celia? Jawabannya apakah bisa diterima, Celia? Baik, terima kasih atas jawabannya.
Dengan berakhirnya presentasi dan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, saya akan menutup presentasi saya. Apabila ada tutur kata dan ucapan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.